Kembali lagi bersama Garuda dan Duit Safely dalam kegiatan upskill program. Nah, di dalam materi hari ini adalah materi terakhir dari rangkaian materi K3 konstruksi. Hari ini kita akan berbicara mengenai pesawat angkat dan pesawat angkut. Tujuannya apa sih kalau kita berbicara mengenai K3 pada pesawat angkat dan pesawat angkut? K3-nya adalah sebagai seorang ahli K3, nanti rekan-rekan mungkin akan menjadi juga seorang teknisi ataupun operator dalam pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut. Sebagai seorang teknisi dan operator, diharapkan rekan-rekan mampu memahami dan melaksanakan penerapan K3 pada pesawat angkat dan pesawat angkut. Sasarannya adalah melaksanakan kegiatan pekerjaan penggunaan dari pesawat angkat dan pesawat angkut sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian melindungi pekerja dan orang lain pada saat kita mempergunakan pesawat angkat dan pesawat angkut. Yang terakhir adalah memastikan bahwa tempat kerja kita dalam mempergunakan pesawat angkat dan pesawat angkut itu dalam kondisi yang aman dan selamat. Masih bersama saya, Hairudin Bangun Prasetyo, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam upskill program bersama Garuda dan Duit Safely. Apa sih pesawat angkat dan pesawat angkut itu? Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2020, di sana disebutkan bahwa pesawat angkat itu adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, dipasang untuk melakukan pengangkatan, penurunan, atau mengatur posisi dan atau benda, kerja, dan atau muatan. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi ataupun menahan benda. Ya, saat dia bekerja ataupun ada muatan. Kemudian pesawat angkut. Nah, pesawat atau peralatan yang dibuat dikonstruksi untuk memindahkan benda, muatan ataupun orang secara horizontal, secara vertikal, ataupun diagonal dengan mempergunakan pengemudi, ya, baik yang ada di dalam ataupun di luar dari pesawat angkat dan angkut, ataupun yang tidak mempergunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan ataupun rel, ataupun secara terus-menerus dengan mempergunakan bantuan rantai, ban ataupun roll. Itu adalah pesawat angkut. Jadi dia bergerak nih secara horizontal, secara vertikal, secara diagonal, ada pengemudinya ataupun tidak ada pengemudinya. Ini adalah pesawat angkut. Kemudian apa-apa saja persyaratan K3 pada pesawat angkat dan pesawat angkut. Kalau kita berbicara mengenai syarat-syaratnya, ya, terkait dengan pesawat angkat, pesawat angkut, serta alat bantu angkat dan alat bantu angkut, kita harus berawal dari saat kita melakukan perencanaan dan pembuatan dari pesawat angkat serta pesawat angkut. Dari pembuatan gambar rencananya, lalu berbicara mengenai spesifikasi pengelasannya, kemudian perhitungan kekuatan konstruksinya, pemilihan penentuan bahan dari peralatan yang akan dibuat dan digunakan. Itu yang pertama, terkait dengan perencanaan dan pembuatan dari pesawat angkat dan pesawat angkut. Yang berikutnya adalah kalau kita berbicara mengenai pemasangan. Setelah kita rencanakan, kita buat, tentu kita akan pasang ataupun kita rakit, ya. Apa-apa saja syaratnya? Yang pertama adalah ada syarat atau ada persyaratan, ya, yang ditentukan untuk melakukan pembuatan gambar konstruksi dari pondasi. Pada beberapa pesawat angkat dan pesawat angkut, mereka membutuhkan pondasi sebagai tempat mereka diletakkan.
Kemudian juga terkait dengan perhitungan kekuatannya. Setelah kita gambar, kita hitung kekuatan konstruksi pondasinya. Tidak hanya digambar, tapi juga kita perlu hitung apakah pondasi yang akan ditempati oleh si pesawat angkat dan pesawat angkut ini sudah mencukupi atau belum. Kemudian penggunaan bagian utama yang menerima beban. Nah, dan perlengkapan harus sesuai dengan peraturan. Jadi mana yang menjadi bagian utama dari penerima beban. Misalnya contoh, saya ambil contoh adalah kita berbicara tower crane. Ya, tower crane. Mana yang akan menerima beban? Tentu si lengannya atau jeepnya. Dia akan menerima beban dari saat dia melakukan pengangkatan, kemudian pemindahan posisi, lalu menurunkan si bagian lengannya. Itu contoh dari penggunaan bagian utama yang menerima beban. Harus ada persyaratannya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pemakaian dan pengoperasian. Pada pemakaian ataupun pengoperasian pesawat angkat, pesawat angkut, alat bantu angkat, alat bantu angkut, meliputi dari tahapan pemeriksaan, pengujian, lalu juga harus disiapkan bagaimana cara mempergunakannya, bagaimana cara mengoperasikannya. Apakah pemakaian dan pengoperasian sesuai dengan jenis dan kapasitasnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah kalau kita berbicara mengenai pemeliharaan. Setelah kita desain, setelah kita bangun, kemudian kita pasang, ya, lalu kita pakai atau kita operasikan, tentu pesawat angkat dan pesawat angkut perlu kita rawat dan pelihara. Apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan? Yang pertama adalah prosedur pemeliharaan dan perawatan harus tersedia. Tadi di awal ada penyediaan prosedur pemakaian dan pengoperasian. Nah, prosedur pemeliharaan dan perawatan juga harus disiapkan. Kapan pesawat angkat ataupun pesawat angkut harus diservis misalnya, harus dilakukan perawatan, harus diperiksa secara berkala. Kapan nih kira-kira? Ada nggak interval waktunya? 3 bulan kah? 6 bulan kah? 1 tahun kah? Ataupun 2 tahun misalnya. Lalu di awal tadi kita sudah punya yang namanya prosedur pemakaian dan pengoperasian. Nah, prosedur pemakaian dan pengoperasian tentu ada di dalam sebuah buku manual yang diterbitkan oleh si pembuat dari pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, di dalam kegiatan pemeliharaan dan perawatan pesawat angkat dan pesawat angkut, pastikan kita mengikuti sesuai dengan buku manual yang ada. Jangan sampai kita melakukan pemeliharaan ataupun perawatan pada pesawat angkat dan pesawat angkut tidak mengikuti buku manual yang ada. Lalu juga harus memastikan, tadi kita tahu bahwa saat kita mengoperasikan tower crane misalnya, kita mempergunakan lengannya, ya, untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, kemudian penurunan dari sebuah benda atau muatan. Nah, saat melakukan pemeliharaan dan perawatan, kita harus memastikan bahwa bagian tersebut, ya, harus kita periksa, ya. Kita periksa apakah mereka berfungsi secara aman. Apakah mereka berfungsi sesuai dengan panduan yang ada? Ini harus kita periksa. Setelah kita rawat, setelah kita lakukan pemeliharaan, tentu ada masa di mana sebuah pesawat angkat dan pesawat angkut itu butuh yang namanya perbaikan besar. Kalau pemeliharaan atau perawatan itu kan rutin, dilakukan secara berkala, ya. Kalau perbaikan itu apabila ada kerusakan ataupun apabila misalnya sudah mencapai umur umur dari konstruksinya. Apakah perlu kita lakukan modifikasi
apakah kita perlu melakukan perubahan atau refurbishment ataupun retrofit agar si pesawat angkat dan pesawat angkut itu dapat digunakan secara normal, ataupun agar performanya kembali sesuai dengan saat dia keluar dari pabrik. Nah, saat perbaikan, perubahan, ataupun modifikasi dari pesawat angkat dan pesawat angkut, perlu dilakukan pembuatan gambar rencana kembali pada perbaikan ataupun perubahan dan modifikasi dari pesawat angkat dan pesawat angkut. Setelah kita gambar, tentu kita perhitungkan kekuatan dari si konstruksi pesawat angkat dan pesawat angkut tersebut. Lalu melakukan pemilihan dan penentuan bahan. Nah, tahapan ini mirip seperti tahapan saat kita melakukan perencanaan dan pembuatan. Kenapa saya bilang mirip? Karena tentu saat kita melakukan perbaikan besar, ada perubahan dan modifikasi, ada penggantian bagian dari si pesawat angkat atau pesawat angkut. Entah itu sebagian ataupun keseluruhan dari bagian pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian apa-apa saja alat atau pesawat yang diatur di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020. Nah, di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020, pesawat angkat dan pesawat angkut yang diatur adalah yang terdiri dari dongkrak, keran angkat, alat pengangkat, pengatur posisi benda kerja, serta personal platform, ya, dari dia pesawat angkat dan pesawat angkut. Kalau kita lihat apa-apa saja yang termasuk di dalam pesawat angkat, yang pertama adalah berbagai macam tipe crane, ya, berbagai macam tipe crane. Bisa berupa overhead crane, bisa berupa overhead traveling crane, hoist crane, monorail crane, wall crane, gantry crane, traktor crane. Termasuk juga contohnya adalah alat pancang, kemudian alat untuk melakukan drilling. Ya, ini termasuk di dalam crane. Lalu yang kedua adalah alat pengatur posisi. Ini bisa berupa rotator, robotik, tackle, ataupun peralatan lain yang sejenisnya. Kemudian, pesawat angkat yang ketiga adalah personal platform. Personal platform ini terdiri dari misalnya passenger hoist, gondola, atau peralatan lain yang sejenis. Nah, jadi mungkin teman-teman agak sedikit bingung, Pak, kok lift tidak ada di dalam pesawat angkat ya? Padahal passenger hoist kan mirip lift. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, lift dan eskalator sudah tidak lagi dimasukkan di dalam kategori pesawat angkat dan pesawat angkut karena dia sudah punya aturannya sendiri, ya, sudah punya peraturan sendiri, yaitu Permenaker nomor 6 tahun 2017 mengenai K3 lift dan eskalator. Jadi lift dan eskalator tidak termasuk di dalam pesawat angkat sesuai dengan peraturan Menteri tadi. Kemudian pesawat angkat yang terakhir adalah yang terkait dengan dongkrak. Baik itu dongkrak hidrolik, pneumatik, ada post lift ataupun dongkrak truk, ya, atau car lift. Nah, ini adalah alat-alat yang termasuk di dalam kategori pesawat angkat. Kemudian apa saja yang masuk ke dalam kategori pesawat angkut? Tapi sebelum ke sana, kita masuk ke dalam satu video ini. Ini adalah sebuah pesawat angkat. Nah, ini adalah sebuah chain block atau chain fall, di mana dia memiliki kapasitas. Di dalam video ini dia punya kapasitas 0,5 ton atau 500 kg. Nah, ini adalah contoh dari pesawat angkat. Lalu kita masuk ke pesawat angkut. Pesawat angkut terdiri dari alat berat, kereta, personal basket, truk, dan robotik conveyor. Kenapa ada alat berat? Mungkin teman-teman bingung, Pak, eskavator, doser, backhoe, loader, traktor, grader,
asphalt paver, kemudian juga concrete paver itu masuknya ke mana ya? Nah, ternyata di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020 mereka dimasukkan sebagai pesawat angkut. Ya. Forklift, lift truck, reach stacker, telehandler, hand lift, hand pallet sekalipun itu dimasukkan ke dalam kategori pesawat angkut, yaitu alat berat. Kemudian kereta. Nah ini mungkin teman-teman juga bingung, Pak, selama ini berarti kereta yang ada di rel itu kategori pesawat angkut yang dimasukkan di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020. Benar, mereka masuk kategori pesawat angkut. Nah, kereta ini terdiri dari kereta gantung, komedi putar, roller coaster, ya, kereta ayun, lokomotif beserta dengan rangkaiannya, serta peralatan lain yang sejenis. Nah, jadi perlu kita lihat apakah, contoh misalnya di beberapa perusahaan perkebunan, mereka punya lori, punya lori untuk mengangkut tebu. Itu termasuk ke dalam kategori pesawat angkut, yaitu kereta. Kemudian personal basket. Mungkin teman-teman pernah melihat ada namanya scissor lift, ya, man lift, ya, ada hydraulic stairs. Nah, ini masuk kategori pesawat angkut. Lalu berupa truk, ya, berupa truk. Truk ini termasuk di dalamnya adalah dump truck, cargo truck lift, ya, trailer, kemudian juga axle transporter, car towing. Nah, kalau teman-teman pernah lihat ya, car towing itu yang ngangkut mobil, nah itu masuk kategori pesawat angkut. Jadi truk pun masuk kategorinya pesawat angkut. Yang terakhir adalah robotik dan konveyor. Kalau teman-teman pernah lihat ada konveyor di sebuah pabrik, ya, itu adalah kategori pesawat angkut yang diatur di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020. Jadi apabila tempat kerja rekan-rekan sekalian memiliki sabuk berjalan, conveyor belt, kemudian ban berjalan, ya, rantai berjalan, itu semua harus dilakukan pemeriksaan dan sertifikasi sesuai dengan Permenaker nomor 8 tahun 2020. Berikut adalah salah satu bagaimana sebuah pesawat angkut bekerja. Ini yang saya kasih contoh, sebuah dump truck dan sebuah ekskavator. Nah, jadi ekskavator ini mereka bekerja untuk memindahkan material, sama seperti dump truck juga. Nah, terdiri dari boom, ya, boom itu lengannya, ya, yang bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada bucketnya, nah, lalu ada arm, nah ini yang buat mengarahkan. Nah, lalu bucket, nah bucketnya ini untuk dia mengeruk tanah ataupun mengangkat material. Kemudian hydraulic system ini adalah bagian dari penggeraknya si ekskavator. Nah, hydraulic system ini mempergunakan cairan hidrolik, ada fluidanya untuk menggerakkan si arm tadi, bucket tadi. Lalu ada cab atau kabin dari operator. Di sinilah seorang operator bekerja dan berada. Di sana terhadap ada kontrol, ada penggerak dan lain sebagainya. Nah, lalu positioning sebuah ekskavator. Ya, ini sangat penting saat kita melakukan pekerjaan agar jangan sampai saat kita mempergunakan ekskavator dapat terjadi kecelakaan. Ini adalah cara bagaimana sebuah ekskavator digunakan. Ya. Kemudian setelah kita tahu alatnya, sudah tahu pesawatnya, baik pesawat angkat dan pesawat angkut, tentu kita perlu tahu siapa yang boleh melakukan pengoperasian, siapa yang boleh melakukan perawatan, siapa yang boleh melakukan pengujian. Nah, seorang ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut
itu bertugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian pada pesawat angkat dan pesawat angkut. Nah, ahli ini biasanya ada di perusahaan jasa K3 periksa uji, ya, ataupun ada di perusahaan jasa K3 di mana dia melakukan instalasi, dia melakukan pembuatan, manufaktur. Nah, ini ada pasti ahli K3-nya. Kemudian ada seorang teknisi pesawat angkat dan pesawat angkut. Tugasnya apa? Ya, kalau tadi ahli melakukan pemeriksaan dan pengujian, tugasnya teknisi adalah melakukan pemasangan dan atau perakitan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, perubahan ataupun modifikasi dari pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian, siapa yang mengoperasikan? Yang mengoperasikan adalah seorang operator pesawat angkat dan pesawat angkut. Operator ini bertugas untuk mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut, di mana seorang operator harus memiliki kualifikasi sesuai dengan jenis dan kapasitas dari pesawat angkat dan pesawat angkut yang akan dioperasikan. Di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020 ada satu lagi personil yang disebutkan, yaitu juru ikat atau rigger. Tugas dari seorang juru ikat atau rigger bertugas membantu operator pesawat angkat dan pesawat angkutnya untuk mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi boleh dibilang ini asistennya si operator, ya, ada yang namanya rigger. Pada tahapan pemeriksaan dan pengujian, setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, dan atau perakitan, pemakaian, pengoperasian, perbaikan, perubahan, dan atau modifikasi harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada pesawat angkat dan pesawat angkut tersebut. Pemeriksaan dan pengujian harus sesuai dengan ketentuan Permenaker yang berlaku, yaitu nomor 8 tahun 2020. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Nah, ini berarti dari dinas atau dari kementerian. Kemudian dari penguji K3 yang punya kompetensi di bidang pesawat angkat dan angkut, dan ahli K3 di bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Kemudian aturan ini, ya, aturan Permenaker nomor 8 tahun 2020 ini dia mencabut beberapa peraturan. Peraturan yang dicabut adalah Permenaker nomor 5 tahun 1985 mengenai tentang pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi aturan awal mengenai pesawat angkat, pesawat angkut tahun 85 ini dicabut. Peraturan ini, peraturan nomor 5 tahun 1985 dicabut oleh peraturan nomor 8 tahun 2020. Nah, sebelumnya Permenaker nomor 5 tahun 85 juga mencakup terkait dengan Permenaker lift dan eskalator nomor 3 tahun 99. Nah, begitu keluar tahun nomor 3 tahun 99 mengenai lift dan eskalator, tidak ada lagi lift eskalator di peraturan terkait dengan pesawat angkat dan pesawat angkut. Lalu, tidak hanya terkait dengan pesawat angkat dan pesawat angkutnya. Operatornya pun peraturan menterinya dicabut. Peraturan menteri nomor 9 tahun 2020 tentang operator dan petugas pesawat angkat pesawat angkut juga dicabut oleh Permenaker nomor 8 tahun 2020. Juga Kepmenaker nomor 452 tahun 1996 tentang pesawat angkat dan pesawat angkut jenis rental. Ini pun juga dicabut oleh terbitnya Permenaker nomor 8 tahun 2020. Itu materi kita di kegiatan kali ini. Sudah 3 materi kita bahas pada K3 konstruksi. Dari K3 konstruksi, kemudian aplikasinya dalam bidang scaffolding, dan yang terakhir adalah terkait dengan pesawat angkat dan pesawat angkut. Diharapkan rekan-rekan sekalian dapat mengupgrade skillnya melalui program upskill program bersama Garuda dan Do It Safely. Terima kasih atas kesempatannya. Salam keselamatan.